إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amal saleh yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali seseorang meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Karena agama Islam ini ditegakkan dengan dua hal, yang mana dua hal ini semuanya berkaitan dengan ilmu. Pertama, Islam itu ditegakkan dengan al-burhan, dengan penjelasan, dan penjelasan membutuhkan dengan ilmu. Yang kedua, agama Islam itu ditegakkan dengan al-jihad, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bagian jihad adalah jihadu bil asnan, seseorang berjihad dengan lisannya, dan berjihad dengan lisan juga membutuhkan ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang beriman kepadanya ketika mereka menuntut ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Kata Allah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak sama. Bagaikan seorang yang buta dengan orang yang melihat, bagaikan orang yang hidup dengan orang yang mati, tentu berbeda. Seperti itu pula orang-orang yang menuntut ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama mereka di hadapan Allah dengan orang-orang yang tidak pernah meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu syar'i. Makanya Allah Subhanahu wa taala tinggikan kedudukan mereka di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami angkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menuntut ilmu syar'i, beberapa derajat. Allah tinggikan kedudukannya di dunia dan di akhirat karena mereka adalah orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada mereka. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, perhatikan, orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, yufaqqihu fid din. Allah jadikan dia faqih di dalam agamanya. Allah jadikan dia memiliki ilmu di dalam agamanya. Mafhum mukhalafah, mafhum dari hadis ini, orang yang dijauhkan dari ilmu, orang yang malas menuntut ilmu, orang yang tidak mau menuntut ilmu syar'i, pertanda orang tersebut tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi kita. Tidak ada persaksian yang paling kuat di dunia ini, di alam semesta ini, kecuali persaksian Allah Subhanahu wa taala, persaksian Rabbul Alamin, persaksian seorang Tuhan yang Maha Aziz, Maha Perkasa, Maha Mulia, bersaksi Allah Subhanahu wa taala
terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersaksi, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersaksi bahwasanya para malaikat tersebut wa ulul ilm, dan orang-orang menuntut ilmu qa'iman bil qist, mereka melakukan keadilan. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi kita. Cukuplah ayat ini kemuliaan bagi seorang penuntut ilmu. Terlebih-lebih lagi para penuntut ilmu syar'i, mereka adalah pewaris para nabi-nabi. Subhanallah. Risalah, nubuwah itu sudah terputus. Tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad SAW orang yang diangkat Rasul. Tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad SAW orang diangkat jadi Nabi. Tidak ada lagi. Tetapi warisan para anbiya, warisan para Rasul tidak pernah terputus sampai akhir zaman. Yaitu mereka mewariskan ilmu. Orang yang menuntut ilmu, mereka mewarisi warisan para anbiya, mewarisi warisan para rasul-rasul yang Allah utus di muka bumi ini. Makanya Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama yuwarrisuhu al-ilm. Sesungguhnya para anbiya, para nabi-nabi, mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang ingin mengambil, maka ambillah bagian yang banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kepada hambanya ketika hamba tersebut beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Allah tidak ridha bahwasanya Allah itu disembah tanpa ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin." Katakanlah, kata Allah, inilah jalanku dan aku mengajak manusia beribadah kepada Allah ala basiratin, atas dasar ilmu. Maka Allah tidak ridha hambanya beribadah kepadanya tanpa didasari ilmu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu kemuliaan ilmu semacam ini, maka sudah pantaslah seorang penuntut ilmu memperhatikan apa-apa yang membantu dia untuk menuntut ilmu. Apa-apa yang menjadikan dia agar dia tahan banting, agar dia kuat di dalam menuntut ilmu. Setidak-tidaknya ada dua hal yang menjadikan orang tersebut bisa bertahan dalam menuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu inilah orang-orang yang khusus. Tidak semua orang bisa menuntut ilmu. Tidak semua orang hatinya tergerak untuk menuntut ilmu, kecuali orang-orang pilihan. Maka anda adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i. Maka orang-orang pilihan semacam ini tentu saja mereka mengalami cobaan, mengalami berbagai macam godaan, ujian. Maka ada dua hal setidak-tidaknya yang menguatkan kita dalam menuntut ilmu syar'i. Yang pertama, hendaklah seseorang tersebut memiliki sifat takwa. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wasaina alladziina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sesungguhnya kami telah berwasiat terhadap orang-orang yang diberikan kitab, diturunkan kepada mereka Alkitab, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa menjadikan kita bertambah ilmu kita. Dengan takwa kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah yang Allah berikan. Orang yang menuntut ilmu dia dapat hidayah dari Allah. Ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tambah hidayah tersebut. Terus dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa bagi penuntut ilmu, Allah tambahkan pemahaman baginya. Maka tentu berbeda antara seorang penuntut ilmu yang syar'i yang bertakwa kepada Allah dengan penuntut ilmu syar'i yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saja berbeda. Orang yang bertakwa ketika dia menuntut ilmu syar'i, terus Allah tambahkan pemahaman baginya. Allah mudahkan baginya pemahaman-pemahaman dalam perkara agama. Tapi berbeda dengan orang yang menuntut ilmu tetapi tidak dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak tambahkan pemahaman baginya. Orang yang menuntut ilmu syar'i, Allah tambahkan kekuatan hafalan pada dirinya.
berbeda dengan orang yang menuntut ilmu syar'i. Dia tidak bertakwa kepada Allah, maka Allah tidak kuatkan hafalannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu hari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah ditanya tentang, ya Abu Hurairah, mat taqwa? Wahai Abu Hurairah, apa itu takwa? Kata Abu Hurairah, ya bunai, wahai anakku, wahai muridku, kata beliau, jika engkau berjalan di sebuah jalan yang mana jalan tersebut penuh dengan rintangan, penuh dengan berbagai macam duri-duri, apakah engkau akan menjalani jalanan tersebut? Kata murid beliau, tidak wahai Abu Hurairah, saya tidak akan menjalaninya. Kadzalika taqwa, seperti itu pula lah kata beliau takwa. Engkau menjauh dari hal-hal yang Allah haramkan, engkau menjauh dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan engkau mendekat terhadap apa-apa yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah takwa, menjauh dari berbagai macam maksiat, menjauh dari perbuatan yang Allah haramkan, menjauh dari hal-hal yang Allah bencikan. Maka itulah takwa, itulah hakikat takwa, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Maka seorang mukmin, seorang talibul ilmu syar'i, maka harus dia memiliki ketakwaan di dalam menuntut ilmu. Karena takwa tersebutlah ia membedakan antara al-haq dan batil. In tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dhunubakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan pada diri-diri kalian bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Banyak para penuntut ilmu syar'i, mereka terjerumus ke dalam perkara batil, padahal yang dituntut ilmunya adalah ilmu syar'i, yang dia belajar dengan ulama-ulama ahlu sunnah, belajar dengan ustaz-ustaz sunnah, tetapi dia terjerumus ke dalam kebatilan, terjerumus di dalam kesesatan karena tidak dibarengi dengan takwa. Karena dia menuntut ilmunya tidak didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dengan ketakwaan seorang penuntut ilmu syar'i, Allah Subhanahu wa taala ampuni, Allah Subhanahu wa taala hapuskan semua kejelekannya. Semua kejelekan yang dia kerjakan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Maka takwa memiliki peranan yang penting bagi seorang penuntut ilmu syar'i. Maka seseorang dimanapun dia berada, entah itu dia berada di pondok, entah itu dia berada di dalam rumahnya, entah itu dia berada di luar rumahnya, maka hendaklah selalu bersamanya sifat takwa, takut terhadap hal-hal yang Allah benci, takut terhadap hal-hal yang Allah larang, dan senang terhadap perkara-perkara yang Allah perintahkan kepadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang membantu bagi seorang menuntut ilmu syar'i, menjadikan dia bisa melawan ujian, bisa dia betah di dalam menuntut ilmu syar'i. Yang kedua, hendaknya seorang yang menuntut ilmu syar'i memiliki sifat sabar. Kenapa? Karena ilmu itu berat. Kata Allah, inna sanulqi 'alaika qawlan saqila. Sungguh kami akan mengatakan kepadamu perkataan yang berat. Ilmu itu berat, maka harus butuh dengan kesabaran. Karena tidak mungkin seseorang itu mendapatkan ilmu syar'i kalau seandainya dia tidak sabar. Karena ilmu itu
diperoleh, didapatkan dengan kita berjuang sekuat tenaga kita. Makanya seorang ulama pernah berkata, ulama ussalaf, Yahya bin Abi Katsir, kata beliau, la yanalul ilm bi rahatil jism. Sesungguhnya ilmu itu tidak mungkin didapatkan dengan seseorang memanjakan badannya. Maka seorang penuntut ilmu syar'i, maka dia harus capek. Dia harus sabar di dalam menuntut ilmu syar'i. Karena kesabaran tersebutlah yang menjadikan dia sebagai penuntut ilmu syar'i. Dengan kesabaran tersebutlah menjadikan dia sebagai seorang yang alim, orang yang berilmu. Perhatikan sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas ketika ditanya, wahai Ibnu Abbas, bagaimana engkau mendapatkan ilmu syar'i? Apa kata Ibnu Abbas? Dengan 3 hal. Saya mendapatkan ilmu syar'i, lisanus sa'ul, lisan yang mudah bertanya, wa qalbun aqul, hati yang mudah memahami, wa badnun ghairu malul, sesungguhnya badan yang tidak pernah lelah, tidak pernah capek dalam menuntut ilmu syar'i. Makanya pernah suatu hari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas datang, dia mendengar ada hadis yang diketahui oleh seorang sahabat dari kalangan Ansar, maka beliau pun bersegera mendatangi rumahnya. Dan dia datangi rumahnya, pintunya tertutup, dia tunggu di depan rumah orang tersebut. Pada saat itu angin bertiup kencang, maka kata Ibnu Abbas, saya bentangkan selendang saya duduk di depan rumahnya sembari saya berbaring menunggu orang tersebut keluar. Dan angin pun bertiup begitu kencangnya, bahkan muka Ibnu Abbas dipenuhi dengan debu-debu. Rela dia menunggu sahabat ini keluar. Tiba-tiba pada saat itu sahabat tersebut pun keluar. Kemudian dia mengatakan, Ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, tidak pantas engkau duduk di sini, tidak pantas engkau menunggu saya. Kemudian kata Ibnu Abbas, sesungguhnya hak seorang yang berilmu, hak seorang yang berilmu, dia didatangi, bukan dia mendatangi. Maka lihat bagaimana kesabaran Ibnu Abbas, sehingga beliau dikatakan oleh para ulama, mufassir sahabah, ahli tafsir di kalangan sahabat. Bahkan beliau dikatakan min ulama'is sahabah, dikatakan dari ulamanya para sahabat. Karena dengan kesabaran, maka tidak mungkin kita menuntut ilmu dengan tidak sabar. Dan tidak mungkin seseorang menuntut ilmu sehari semalam dia menjadi alim. Maka menuntut ilmu itu butuh waktu. Menuntut ilmu itu butuh waktu yang panjang, sehingga seseorang harus dia bersabar di dalam menuntut ilmu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka jika 2 hal ini ada pada diri penuntut ilmu, dia memiliki sifat ketakwaan, yang kedua dia memiliki sifat sabar, maka insya Allah dia menjadi penuntut ilmu yang syar'i, yang Allah puji di dalam Al-Quran, yang Allah bersaksi terhadap mereka, yang Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, teruslah anda meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam doa-doa anda, agar diberikan ketakwaan di dalam menuntut ilmu, dan agar diberikan kesabaran di dalam menuntut ilmu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد.
Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amal saleh yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali seseorang meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Karena agama Islam ini ditegakkan dengan dua hal, yang mana dua hal ini semuanya berkaitan dengan ilmu. Pertama, Islam itu ditegakkan dengan al-burhan, dengan penjelasan, dan penjelasan membutuhkan dengan ilmu. Yang kedua, agama Islam itu ditegakkan dengan al-jihad, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bagian jihad adalah jihadu bil asnan, seseorang berjihad dengan lisannya, dan berjihad dengan lisan juga membutuhkan ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang beriman kepadanya ketika mereka menuntut ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Kata Allah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak sama. Bagaikan seorang yang buta dengan orang yang melihat, bagaikan orang yang hidup dengan orang yang mati, tentu berbeda. Seperti itu pula orang-orang yang menuntut ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama mereka di hadapan Allah dengan orang-orang yang tidak pernah meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu syar'i. Makanya Allah Subhanahu wa taala tinggikan kedudukan mereka di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami angkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menuntut ilmu syar'i, beberapa derajat. Allah tinggikan kedudukannya di dunia dan di akhirat karena mereka adalah orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada mereka. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, perhatikan, orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, yufaqihu fid din. Allah jadikan dia faqih di dalam agamanya. Allah jadikan dia memiliki ilmu di dalam agamanya. Mafhum mukhalafah, mafhum dari hadis ini, orang yang dijauhkan dari ilmu, orang yang malas menuntut ilmu, orang yang tidak mau menuntut ilmu syar'i, pertanda orang tersebut tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi kita. Tidak ada persaksian yang paling kuat di dunia ini, di alam semesta ini, kecuali persaksian Allah Subhanahu wa taala, persaksian Rabbul Alamin, persaksian seorang Tuhan yang Maha Aziz, Maha Perkasa, Maha Mulia, bersaksi Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersaksi, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersaksi bahwasanya para malaikat tersebut wa ulul ilm, dan orang-orang menuntut ilmu qa'iman bil qist, mereka melakukan keadilan. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi kita. Cukuplah ayat ini kemuliaan bagi seorang penuntut ilmu. Terlebih-lebih lagi para penuntut ilmu syar'i, mereka adalah pewaris para nabi-nabi. Subhanallah. Risalah nubuwah itu sudah terputus. Tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad SAW orang yang diangkat Rasul. Tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad SAW orang diangkat jadi Nabi. Tidak ada lagi. Tetapi warisan para anbiya, warisan para rasul tidak pernah terputus sampai akhir zaman, yaitu mereka mewariskan ilmu. Orang yang menuntut ilmu, mereka mewarisi warisan para anbiya, mewarisi warisan para rasul-rasul yang Allah utus di muka bumi ini. Makanya Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama yuwarrisuhu al-ilm. Sesungguhnya para anbiya, para nabi-nabi, mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu.
Barang siapa yang ingin mengambil, maka ambillah bagian yang banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha kepada hambanya ketika hamba tersebut beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Allah tidak ridha bahwasanya Allah itu disembah tanpa ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin." Katakanlah, kata Allah, inilah jalanku dan aku mengajak manusia beribadah kepada Allah ala basiratin, atas dasar ilmu. Maka Allah tidak ridha hambanya beribadah kepadanya tanpa didasari ilmu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tahu kemuliaan ilmu semacam ini, maka sudah pantaslah seorang penuntut ilmu memperhatikan apa-apa yang membantu dia untuk menuntut ilmu, apa-apa yang menjadikan dia agar dia tahan banting, agar dia kuat di dalam menuntut ilmu. Setidak-tidaknya ada dua hal yang menjadikan orang tersebut bisa bertahan dalam menuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu inilah orang-orang yang khusus. Tidak semua orang bisa menuntut ilmu. Tidak semua orang hatinya tergerak untuk menuntut ilmu, kecuali orang-orang pilihan. Maka anda adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu syar'i. Maka orang-orang pilihan semacam ini tentu saja mereka mengalami cobaan, mengalami berbagai macam godaan, ujian. Maka ada dua hal setidak-tidaknya yang menguatkan kita dalam menuntut ilmu syar'i. Yang pertama, hendaklah seseorang tersebut memiliki sifat takwa. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa wasaina alladhina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sesungguhnya kami telah berwasiat terhadap orang-orang yang diberikan kitab, diturunkan kepada mereka Alkitab, agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa menjadikan kita bertambah ilmu kita. Dengan takwa kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah yang Allah berikan. Orang yang menuntut ilmu, dia dapat hidayah dari Allah. Ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tambah hidayah tersebut, terus dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa bagi penuntut ilmu, Allah tambahkan pemahaman baginya. Maka tentu berbeda antara seorang penuntut ilmu yang syar'i, yang bertakwa kepada Allah, dengan penuntut ilmu syar'i yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu saja berbeda. Orang yang bertakwa ketika dia menuntut ilmu syar'i, terus Allah tambahkan pemahaman baginya, Allah mudahkan baginya pemahaman-pemahaman dalam perkara agama. Tapi berbeda dengan orang yang menuntut ilmu tetapi tidak dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tidak tambahkan pemahaman baginya. Orang yang menuntut ilmu syar'i, Allah tambahkan kekuatan hafalan pada dirinya. Berbeda dengan orang yang menuntut ilmu syar'i, dia tidak bertakwa kepada Allah, maka Allah tidak kuatkan hafalannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah suatu hari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya tentang, "Ya Abu Hurairah, mat taqwa?" Wahai Abu Hurairah, apa itu takwa? Kata Abu Hurairah, "Ya bunai, wahai anakku, wahai muridku," kata beliau, "jika engkau berjalan di sebuah jalan yang mana jalan tersebut penuh dengan rintangan, penuh dengan berbagai macam duri-duri, apakah engkau akan menjalani jalanan tersebut?" Kata murid beliau, "Tidak wahai Abu Hurairah, saya tidak akan menjalaninya." Kadzalika taqwa, seperti itu pula lah kata beliau takwa. Engkau menjauh dari hal-hal yang Allah haramkan, engkau menjauh dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan engkau mendekat terhadap apa-apa yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah takwa, menjauh dari berbagai macam maksiat, menjauh dari perbuatan yang Allah haramkan, menjauh dari hal-hal yang Allah bencikan. Maka itulah takwa, itulah hakikat takwa, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Maka seorang mukmin, seorang talibul ilmu syar'i, maka harus
dia memiliki ketakwaan di dalam menuntut ilmu. Karena takwa tersebutlah ia membedakan antara al-haq dan batil. In tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dhunubakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan pada diri-diri kalian bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Banyak para penuntut ilmu syar'i, mereka terjerumus ke dalam perkara batil, padahal yang dituntut ilmunya adalah ilmu syar'i, yang dia belajar dengan ulama-ulama ahlu sunnah, belajar dengan ustaz-ustaz sunnah, tetapi dia terjerumus ke dalam kebatilan, terjerumus di dalam kesesatan karena tidak dibarengi dengan takwa. Karena dia menuntut ilmunya tidak didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dengan ketakwaan seorang penuntut ilmu syar'i, Allah Subhanahu wa taala ampuni, Allah Subhanahu wa taala hapuskan semua kejelekannya. Semua kejelekan yang dia kerjakan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Maka takwa memiliki peranan yang penting bagi seorang penuntut ilmu syar'i. Maka seseorang dimanapun dia berada, entah itu dia berada di pondok, entah itu dia berada di dalam rumahnya, entah itu dia berada di luar rumahnya, maka hendaklah selalu bersamanya sifat takwa, takut terhadap hal-hal yang Allah benci, takut terhadap hal-hal yang Allah larang, dan senang terhadap perkara-perkara yang Allah perintahkan kepadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang membantu bagi seorang menuntut ilmu syar'i, menjadikan dia bisa melawan ujian, bisa dia betah di dalam menuntut ilmu syar'i. Yang kedua, hendaknya seorang yang menuntut ilmu syar'i memiliki sifat sabar. Kenapa? Karena ilmu itu berat. Kata Allah, inna sanulqi 'alaika qawlan saqila. Sungguh kami akan mengatakan kepadamu perkataan yang berat. Ilmu itu berat, maka harus butuh dengan kesabaran. Karena tidak mungkin seseorang itu mendapatkan ilmu syar'i kalau seandainya dia tidak sabar. Karena ilmu itu diperoleh, didapatkan dengan kita berjuang sekuat tenaga kita. Makanya seorang ulama pernah berkata, ulama ussalaf, Yahya bin Abi Katsir, kata beliau, la yanalul ilm bi rahatil jism. Sesungguhnya ilmu itu tidak mungkin didapatkan dengan seseorang memanjakan badannya. Maka seorang penuntut ilmu syar'i, maka dia harus capek, dia harus sabar di dalam menuntut ilmu syar'i. Karena kesabaran tersebutlah yang menjadikan dia sebagai penuntut ilmu syar'i. Dengan kesabaran tersebutlah menjadikan dia sebagai seorang yang alim, orang yang berilmu. Perhatikan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas ketika ditanya, wahai Ibnu Abbas, bagaimana engkau mendapatkan ilmu syar'i? Apa kata Ibnu Abbas? Dengan 3 hal. Saya mendapatkan ilmu syar'i, lisanus sa'ul, lisan yang mudah bertanya, wa qalbun aqul, hati yang mudah memahami, wa badnun ghairu malul, sesungguhnya badan yang tidak pernah lelah, tidak pernah capek dalam menuntut ilmu syar'i. Makanya pernah suatu hari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas datang, dia mendengar ada hadis yang diketahui oleh seorang sahabat dari kalangan Ansar, maka beliau pun bersegera mendatangi rumahnya. Dan dia datangi rumahnya, pintunya tertutup, dia tunggu di depan rumah orang tersebut. Pada saat itu angin bertiup kencang, maka kata Ibnu Abbas, saya bentangkan selendang saya duduk di depan rumahnya sembari saya berbaring menunggu orang tersebut keluar.
dan angin pun bertiup begitu kencangnya, bahkan muka Ibnu Abbas dipenuhi dengan debu-debu. Rela dia menunggu sahabat ini keluar. Tiba-tiba pada saat itu sahabat tersebut pun keluar. Kemudian dia mengatakan, Ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, tidak pantas engkau duduk di sini, tidak pantas engkau menunggu saya. Kemudian kata Ibnu Abbas, sesungguhnya hak seorang yang berilmu, hak seorang yang berilmu, dia didatangi, bukan dia mendatangi. Maka lihat bagaimana kesabaran Ibnu Abbas, sehingga beliau dikatakan oleh para ulama, mufassir sahabah, ahli tafsir di kalangan sahabat. Bahkan beliau dikatakan min ulama'is sahabah, dikatakan dari ulamanya para sahabat, karena dengan kesabaran. Maka tidak mungkin kita menuntut ilmu dengan tidak sabar. Dan tidak mungkin seseorang menuntut ilmu sehari semalam dia menjadi alim. Maka menuntut ilmu itu butuh waktu. Menuntut ilmu itu butuh waktu yang panjang, sehingga seseorang harus dia bersabar di dalam menuntut ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka jika dua hal ini ada pada diri penuntut ilmu, dia memiliki sifat ketakwaan, yang kedua dia memiliki sifat sabar, maka insya Allah dia menjadi penuntut ilmu yang syar'i, yang Allah puji di dalam Al-Quran, yang Allah bersaksi terhadap mereka, yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, teruslah Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa-doa Anda agar diberikan ketakwaan di dalam menuntut ilmu, dan agar diberikan kesabaran di dalam menuntut ilmu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.